Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi laju reaksi. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi laju reaksi, kita lihat gambar yang ada di slide. Yang pertama adalah gambar perkaratan, kemudian yang kedua adalah ledakan dari petasan. Nah, dari dua gambar tersebut, kalian bandingkan mana yang lebih cepat berlangsung. Ya, betul, ledakan petasan. Maka, dari dua gambar tersebut, yang cepat berlangsung adalah ledakan petasan dibandingkan dengan perkaratan. Laju merupakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Semisal saya memiliki suatu reaksi kimia A ditambah B menghasilkan C ditambah D, maka A dan B merupakan pereaksi, sedangkan C dan D merupakan produk. Nah, yang disebut laju reaksi itu sendiri merupakan laju berkurangnya jumlah pereaksi, berarti A dan B-nya ini berkurang, atau bisa disebut laju bertambahnya produk C dan D-nya yang bertambah setiap satuan waktu. Seperti itu. Berdasarkan grafik laju reaksi bisa digambarkan seperti yang ada di slide. Bahwasanya untuk yang reaktan atau yang berwarna biru, A dan B-nya sejumlah zat. Kemudian lama-kelamaan karena akan terbentuk produk C dan D, maka yang reaktan akan berkurang sehingga grafiknya garis turun seperti itu. Nah, sedangkan produknya yang berwarna merah atau orange di sana awalnya tidak terbentuk produk atau 0. Kemudian lama-kelamaan A dan B itu bereaksi sehingga akan menghasilkan produk C dan D. Jadi yang lama-kelamaan akan bertambah dan konstan seperti itu. Untuk ungkapan laju reaksi dengan persamaan reaksi A ditambah B dengan koefisien AM dan koefisiennya B adalah N menghasilkan produk C dan D dengan koefisien CP dan koefisien DH. Nah, laju reaksi dapat diungkapkan atau didefinisikan sebagai V sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T sama dengan min delta konsentrasi B dibagi delta T, atau V sama dengan plus delta konsentrasi C dibagi delta T, atau plus delta konsentrasi D dibagi delta T. Nah, yang mana V itu merupakan laju reaksi, T adalah konsentrasi untuk konsentrasi A per delta T merupakan laju. Nah, untuk min dan plus itu menandakan jika min itu berarti lajunya berkurang, jika plus berarti lajunya bertambah. Untuk persamaan laju reaksi dengan persamaan A plus B menjadi C plus D, maka persamaan lajunya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikalikan konsentrasi B pangkat Y, di mana X dan Y itu merupakan orde. X adalah orde reaksi A, sedangkan Y adalah orde reaksi B. Nah, orde totalnya berarti A ditambah B. Untuk K adalah tetapan jenis reaksi tersebut. Untuk konsentrasi A ditandakan dengan kurung siku A, konsentrasi B, kurung siku B. Untuk makna dari orde reaksi, ternyata orde reaksi itu ada bermacam-macam. Besarnya berpengaruh pada konsentrasi pada laju reaksi tersebut.
Order reaksi 0 berarti dia konstan. Jadi perubahan konsentrasi per reaksi tidak mempengaruhi adanya laju reaksi. Jadi grafiknya konstan atau lurus. Nah, order 1 berarti laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Jadi semakin bertambahnya konsentrasi maka laju reaksi juga semakin bertambah. Kalau untuk orde kedua, laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi per reaksi, sehingga merupakan garis lengkung jika dibuat grafik. Dalam menentukan persamaan laju, maka bisa dilakukan dengan cara metode laju awal. Laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk contoh soal penentuan persamaan laju. Nah, ada data percobaan reaksi 2NO gas ditambah Br2 gas menjadi 2NO Br gas adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tabel. Konsentrasi NO 0,1, 0,1, 0,2, 0,3. Konsentrasi Br2 0,1, 0,2, 0,1, 0,1. Laju dengan satuan seper sekon atau seper detik 4, 8, 16, 36. Maka yang bisa kita kerjakan yang pertama kali adalah membandingkan. Nah, membandingkan di sini yang pertama, jika kita ingin mengetahui order reaksi dari X atau dari NO, kita harus mencari konsentrasi Br-nya yang sama. Nah, dari data sebelumnya, data 1 dan 3, konsentrasi Br2-nya sama, sehingga bisa dicoret. Sedangkan K-nya juga bisa dicoret. Kemudian dimasukkan V1 4, V3-nya 16, kemudian konsentrasi NO-nya 0,1 dan 0,2, berarti bisa saya tuliskan 1/2 pangkat X atau order dari NO. Nah, kemudian hasilnya 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X, maka X sama dengan 2. Hal yang sama juga bisa kita lakukan. Jika kita ingin mencari order Br2 atau Y, maka kita carilah konsentrasi dari NO yang sama. Nah, di sini adalah data yang pertama dan kedua. Kemudian kita coret, K-nya coret, NO-nya kita coret, kita peroleh V1 4, V2-nya 8, kemudian BR2 dan BR2 dari data 1 dan BR2 dari data 2 kita masukkan, maka akan ketemu setengah sama dengan setengah pangkat Y. Maka Y sama dengan 1. Maka persamaan laju reaksinya V sama dengan K, konsentrasi NO pangkat 2, konsentrasi Br2 pangkat 1 atau tidak usah ditulis. Berarti bisa kita ketahui order dari NO adalah 2, order dari Y adalah 1, order reaksi total adalah 3. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.